got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Dinada dengan NPM C42011104744 akan menjelaskan tentang manajemen karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsudin SSOS MSI dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen karir. Oke, jadi yang pertama itu ada pengertian. Yang di dalam pengertian itu rencana karir itu terdiri dari rencana jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang dimana itu mengarah pada karir yang ideal. Sementara jenjang karir itu meliputi berbagai pekerjaan yang melangkah seseorang untuk mencapai tujuan dan sasaran. Lalu mendefinisikan jenjang karir akan berpulang pada karir pada tujuan individu dalam bekerja, entah sebagai karyawan profesional ataupun karyawan mandiri, atau kita bisa sebut wirausaha. Jadi dalam karir itu mempunyai 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama, karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang yang dialami seorang selama masa kerjanya. Yang kedua, karir sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Lalu yang ketiga, karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti setiap orang pasti mempunyai karir. Yang pertama itu ada perencanaan jenjang jabatan atau pangkat individu karyawan atau organisasi anggota. Dan yang kedua tentang perencanaan tujuan-tujuan organisasi. Jadi dalam kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itu udah berkaitan dan jelas bahwa seseorang dijejang karirkan justru untuk menunjang kepentingan dan atau tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap perencanaan karir pasti mengarah kepada tercapainya kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengembangan. Bentuk-bentuk pengembangan karir itu tergantung pada jalur karir yang direncanakan oleh masing-masing organisasi. Namun begitu umumnya yang sering dilakukan perusahaan adalah melalui pendidikan dan pelatihan, promosi serta mutasi. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan karir. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir.
Kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan terjadinya hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dan yang keempat, ada waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasikan rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Tujuan dari seluruh program pengembangan karir adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Tujuan yang pertama itu untuk menjamin para karyawan yang tidak dipromosikan bahwa mereka masih bernilai dan akan dipertimbangkan untuk promosi-promosi selanjutnya bila mereka qualified. Dan yang kedua, untuk menjelaskan mengapa mereka tidak terpilih. Dan ketiga, untuk menunjukkan apa kegiatan-kegiatan pengembangan karir yang harus dipilih. Dalam pengembangan karir mempunyai 3 kategori manfaat. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, menjamin ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi karyawan. Dan yang ketiga, menjaga proses kaderasi agar berjalan dengan baik. Sedangkan manfaat yang diperoleh karyawan dari pengembangan karir adalah meningkatkan tanggung jawab, memaksimalkan penggunaan potensi seseorang, meningkatkan otonomi, menambahkan tantangan dalam bekerja. Dan yang ketiga, manfaat pengembangan karir secara umum itu ada 6. Yang pertama, mengembangkan prestasi pegawai. Yang kedua, mencegah terjadi pegawai yang minta berhenti untuk pindah kerja dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai. Yang ketiga, sebagai wahana untuk memotivasi pegawai agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Yang keempat, mengurangi subjektif dalam promosi. Yang kelima, memberikan kepastian hari depan. Dan keenam, sebagai usaha untuk mendukung organisasi memperoleh tenaga yang cakap dari terampil dalam melaksanakan tugas. Dalam manajemen karir mempunyai pengelompokan umur dalam karirnya. Yang pertama itu ada di usia 17-22 tahun, itu peralihan dewasa awal, di mana individu harus berhasil mengelola pemisahan diri dari ikatan keluarga dan menjadi dirinya sendiri. Pada tahap ini setidaknya dari segi keuangan dan emosional. Yang kedua ada di usia 22-28 tahun, itu memasuki dunia dewasa. Individu telah menyelesaikan pendidikannya dan mulai memasuki komitmen untuk masa depan. Yang ketiga ada usia 28-33 tahun, itu peralihan usia 30 tahun. Pada suatu saat selama masa ini, individu meninjau kembali kemampuan menuju tujuan pribadi dan karir yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, ada di usia 33-40 tahun, itu masa tenang. Dalam masa ini, segala sesuatu yang lain dikemudiankan demi pekerjaan dan kemajuan karir. Individu berjuang untuk menjadi dirinya sendiri. Lalu yang kelima ada di usia 40-45 tahun, itu peralihan tengah baya. Masa ini merupakan masa peralihan kedua di mana individu menilai kembali kemajuan karirnya. Yang keenam ada di usia 50-55 tahun. Pada masa ini muncul persoalan atau tugas yang tidak menangani secara memuaskan dalam usia awal 30 atau peralihan tengah baya. Individu yang sedikit sekali mengalami perubahan dalam pemilihan usia. Dan di usia 60-65 tahun itu termasuk peralihan masa dewasa akhir. Selama masa ini kebanyakan berhenti bekerja dan pensiun, sering mempunyai pengaruh yang berarti terhadap cara orang memandang dirinya sendiri dan dipandang oleh orang lain. Dan terakhir ada di mana usia 65 tahun dan seterusnya, masa dewasa akhir. Inilah masa penilaian akhir setelah bebas dari tanggung jawab untuk pergi kerja. Banyak orang yang benar-benar menikmati waktu luangnya dan memuaskan perhatiannya untuk mengejar apa yang dia rasa itu terabaikan di masa mudanya.
Lalu yang terakhir ada jenjang atau tingkatan atau level profesi secara umum. Yang pertama itu ada fresh graduate. Fresh graduate itu orang-orang yang baru saja lulus dari universitas, institut, akademik maupun sekolah menengah yang sudah masuk dalam usia produktif. Yang kedua ada junior. Itu setelah fresh graduate diterima bekerja pada perusahaan yang mereka pilih, sudah pasti sebagai karyawan entah swasta maupun negeri. Yang ketiga ada experience, itu setelah memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun atau lebih, seseorang junior dapat naik tingkat ke level experience. Yang keempat ada senior, itu dimana level ini dapat dikatakan sebagai level teknikal tertinggi yang umurnya dapat dicapai seseorang dalam pekerjaan. Yang kelima ada prinsipal. Prinsipal itu di sini maksudnya adalah utama. Mereka yang dianggap mencapai level ini biasanya diakui sebagai yang paling cemerlang di antara para senior. Yang keenam ada manajer, di mana seorang dengan level senior dan memiliki track record yang bagus biasanya dapat dipromosikan sebagai manajer. Yang terakhir, ketujuh, itu ada direktur. Itu level ini adalah yang paling tinggi. Seseorang yang berada di jenjang ini idealnya bekerja di tingkatan kebijakan dan strategi. Sekian penjelasan manajemen karir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.